Halo sahabat suara, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Pap 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 julep pap 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 julep pap 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 julep pap 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 Nah, hari ini balik lagi dengan aku Miracle dan di sini aku nggak sendirian. Kita sudah kehadiran dua bintang tamu kita, yaitu cast dari Kampung Jabang Mait Ritual Maut. Desa ini tertutup. Halo Kak, apa kabar? Baik. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang film ini, boleh dong perkenalkan diri, terus peran di film ini tuh sebagai apa sih? Oke. Hai. Aku Atika Hasiholan. Di dalam film Kampung Jabang Mait Ritual Maut ini aku berperan sebagai Nyi Itoh. Nyi Itoh ini adalah seorang dukun beranak, tapi lebih ke aborsi sih sebenarnya, di sebuah desa Rangkaspuna namanya, di mana di desa ini ada keyakinan bahwa kalau mau desanya makmur, maka masyarakatnya harus menumbalkan janin-janin bayi. Halo, aku Ersha Aurelia. Di film Kampung Jabang Mait aku berperan sebagai Weda. Nah, Weda ini seorang fotomodel yang lagi lumayan sukses, lagi naik daun, tapi tiba-tiba dia dihadapkan dengan suatu masalah, suatu skandal. Dia hamil di luar nikah sama pacarnya Bagas yang diperankan oleh Buki. Terus ya itu, ternyata Bagas itu kampungnya di Rangkaspuna, tempat Nyi Itoh bekerja gitu ya. Terus Weda akhirnya dibawalah sama Bagas ke desa Rangkaspuna untuk melakukan aborsi gitu. Oh, oke. Berarti di sini tuh bisa dibilang itu terjadi kecelakaan lah ya. Iya, Jadi betul. berencana buat aborsi tapi di kampungnya dari Bagas gitu. Nah, itu tuh emang gak kepikiran buat mungkin ke dokter apa gimana gitu Kak, tapi langsung pikirannya kayaknya ke kampung aku aja deh gitu. Iya, jadi Terkenal soalnya kan. Dia kan ceritanya jadi bintang ya. bener, Jadi harus nggak boleh ketahuan siapa-siapa. nggak boleh ketahuan, Oh, makanya iya deh, dibawalah iya ke benar. kampungnya gitu. Oke, dengan harapan biar nggak ketahuan nih. Nah, aku tuh baca kalau film ini tuh diangkat dari thread yang pernah viral juga dan bahkan dijadiin podcast juga kan Kak. Betul. Nah, itu boleh diceritain nggak sih itu cerita dari threadnya tuh sebenarnya tentang apa sih, gimana? Kalau diceritain ya tentang Kampung Jabang Mait, tentang desa Rangkaspuna ini juga gitu ya, tentang kejadian-kejadian di desa Rangkaspuna lah. Tapi mungkin sebenarnya lebih pada film ini adalah prequelnya. Jadi ini kan udah viral banget nih ya. Fans dari Kampung Jabang Mait juga sangat besar sekali gitu. Nah, film ini menceritakan justru awal mulanya desa Rangkaspuna ini, perkenalan desa Rangkaspuna ini untuk bagi mereka yang ngikutin. Jadi ini wajib banget nih ditonton karena ini awal mulanya. Nah, buat yang nggak ngikutin ini justru aman karena we won't miss a thing gitu loh. Karena ini adalah awal mula dari rangkaian cerita Kampung Jabang Mait. Kampung Jabang Mait ini gitu. Oh iya. Jadi emang kita tuh kayak mungkin orang pada mikirnya, oh aku nggak dengerin podcastnya gitu, takutnya nonton nggak ngerti kan. Ternyata ini justru perkenalan dari Kampung Jabang Mait ini sendiri. Justru nanti kalau emang suka malah jadi ngikutin threadnya, malah dengerin YouTube-nya. Iya, benar. Dan sebenarnya yang di podcast itu kan zaman sekarang nih, menceritakan zaman sekarang. Nah, timeline di film Kampung Jabang Mait itu menarik ke tahun 80-an, di mana memang ya itu diintroduce ini nih desa Rangkaspuna tuh awal mulanya Nyi Itoh gimana gitu.
Oke, berarti dari segi timeline dan waktunya pun ini lebih awal banget Iya, Dari daripada yang awal. sekarang. Yes. Iya betul. Nah, aku tuh lihat di trailernya dan tadi udah sempat di-mention juga kalau di kampung tersebut itu ada semacam ritual yang terkenal banget dari buat apa namanya aborsi. Iya. Nah, kira-kira ritual itu tuh ada terinspirasi dari tradisi apa gitu Kak atau gimana? Sebenarnya gini, ya film ini nih universe-nya memang diciptakan sendiri gitu ya. Jadi kita si Desa Rangkaspuna ini secara tempat gitu ya, kita tidak bisa mengidentifikasi oh ini dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu nggak bisa Oke. karena memang ini di-create adalah universe-nya sendiri gitu. Begitupun juga ritual-ritualnya juga begitu. Begitupun juga tariannya dan lain-lain. Jadi semuanya konsepnya jadi kontemporer gitu ya lah ya. Tapi mungkin kalau misalnya tadi kan pertanyaannya apakah betul ada gitu ya? Iya. Ya maybe memang diambil dari Terinspirasi. dari here and there gitu. Kayak misalnya satu hal yang aku tahu gitu ya. Jadi kalau kayak makan janin bayi itu sebenarnya di ilmu hitam tuh memang ada gitu loh. Kan aku waktu itu mempelajari untuk masuk ke karakter ini ya. Iya. Emang ada nggak sih orang makan janin bayi gitu? Nah itu ada di beberapa podcast itu menceritakan bahwa ya itu salah satu, mungkin nggak semua ya, salah satu ritual yang harus dilakukan untuk mencapai ilmu tertentu. Tapi mungkin kalau dari kebudayaan yang diangkat di film ini tuh memang ngambil dari berbagai macam budaya Indonesia. Kayak kostum yang kita pakai itu kan aku tuh atasannya kayak kebaya gitu ya. Kayak kebaya simple gitu. Terus Kebaya Bali nggak sih? iya Ada ya unsur kebaya Balinya. Bali. Terus ada kain roknya itu kalau nggak salah tuh dari Cirebon. Itu Mega Mendung. Terus ada juga yang kayak dari Toraja gitu kan ya. Kayak ada tenun-tenun gitu segala macam. Jadi memang dia tuh ngambil kolaborasi. Apa sih kayak menyatukan berbagai macam kain jadi satu kostum. Bahkan untuk Nitoh pun kayak gitu Ya, kan. untuk kita semua sih kayak gitu. Oh, I see. Berarti emang dari ritual ini itu tuh mengambil banyak budaya di Indonesia yang menciptakan ritual dari kampung sendiri ini, kampung Iya. Jabang Bait sendiri. Jadi nggak spesifik Iya. dari mana, tapi memang ini kayak perpaduan lah Iya. dari semua daerah tuh kita masukin ke film ini gitu. Nah, ngomongin tadi Kakak juga ngomongin soal pakaiannya nih. Kan ini dari setting waktunya aja tuh udah 80-an. Itu tuh berarti dari pakaian, mungkin bahasa atau gimana tuh beda dong pasti dengan yang sekarang. Bahasa Untuk bahasa enggak ya, kita Bahasa emang diminta sama Mas Wisnu untuk sutradara kita untuk kita tuh tetap netral aja, jadi bahasa yang memang kita nyaman pakai untuk sehari-hari. Tapi memang kalau dari kostum beda, kayak Weda kan di scene opening kalau lihat di trailer tuh ada yang kayak photoshoot, Iya. terus bajunya tuh yang nyentrik, maksudnya 80s banget gitu Bener, lah yang bener. warnanya nyala, terus rambutnya pun kayak masih yang disanggul Iya. tinggi gitu-gitu. Jadi lebih ke situnya sih yang inspirasinya tuh dari zaman itu. 80-an itu. Nah, aku juga mau tanya, kalau aku lihat dari trailer, ini kan latarnya emang di desa dan perkampungan. Nah, kalau misalkan berarti kalian ini stay di sana buat syuting karena emang syutingnya kan di sana buat waktu yang lama. Itu berapa lama boleh tahu Kak 3 syutingnya? minggu. 3 minggu. mingguan. Itu full 3 minggu tinggal di daerah sana berarti? Enggak sih, kan ada kita- kota deket situ. tinggal di Main kotanya. transport. Lumayan jauh sih sejam ya perjalanan. Sejam ya. Dan aku juga lihat kalau ini ternyata banyaknya malah adegan seremnya itu di siang hari, nggak di malam Betul. hari. Iya. Kalau film-film horor biasanya kan lebih ke kayaknya kalau gelap lebih seram gitu. Iya. Betul. Nah, menurut kalian tuh malah kalau siang tuh kayaknya kurang dapet seremnya atau gimana tuh menurut kalian? Apa bahkan ada kejadian-kejadian serem walaupun di siang hari itu? Ya itu challenge-nya filmmaker-nya ya, para filmmaker ini untuk membuat ketegangan itu ya di saat terang gitu lah. Itu yang justru konsep yang menarik yang mau dibawa sih. Pasti kan ada hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus atau treatment yang berbeda gitu ya. Untuk bisa menghadirkan rasa takut, ketegangan itu dalam keadaan terang gitu. Justru ini yang offer yang kita pengen tawarin ya ke penonton. Kalau
kita itu berbeda. Iya, justru itu perbedaannya. Iya. Dan memang bukan emang kebanyakan di siang hari, tapi full siang. Oh, Jadi full siang. semenjak pindah ke desa Rangkaspuna itu memang nggak pernah malam. Oh gitu. Nggak ada malam. Wow. Pantesan di trailernya juga. Ya semua ritual kan dilakukan Iya, di siang hari siang dan memang hari. nggak ada malam di situ. Iya, bener-bener kayak di bawah matahari yang terang banget Iya, gitu. iya. Nggak ada nuansa gelap-gelapnya sama sekali. Nah, aku mau tanya gimana sih kalian cara membangun chemistry satu sama lain buat meranin peran kalian di film ini? Kalau aku sih ya Chemistry sama janin. chemistry saja nih dimakan. Kalau aku mungkin itu lebih cocok Ersya sih yang jawab sih. Dia yang harus. Kalau Niito maksudnya sama warga di desa kan memang nggak perlu ada chemistry yang gimana-gimana kan, karena memang aku juga baru bersinggungan dengan mereka ketika pergi ke ke desanya gitu Bisa dibilang kan. pendatang baru lah. Pendatang baru, jadi memang tidak kenal dan tidak butuh chemistry sama sekali justru. Tapi aku lebih ada chemistry sama Bagas, pacar aku ceritanya kan. Nah sebelum itu kita karena si Buki waktu itu lagi ada kerjaan lain, dia sempat beberapa kali tuh nggak datang reading. Tapi, nah di situ aku deg-degan. Aduh gimana ya ini chemistry harus dapet lagi, dia pacar gue. Mana ada insiden kayak gini, itu kan pasti kayak harus ada keintiman yang lebih gitu ya. Terus ya udah akhirnya pas dia balik, dia juga willing anaknya untuk kayak, yuk kita di luar reading, kita cabut yuk, jalan yuk gitu kan. Akhirnya kita pergi berdua, terus ngobrol banyak, dan akhirnya di situ aku lebih kenal sama Buki juga lebih kenal sama aku, dan akhirnya syuting jadi seru banget, jadi fun banget dan lancar banget, dan emang dia orangnya lucu banget kan, emang suka ngejokes kocak gitu, jadi ya akhirnya fun aja gitu. Oke. Kalau misalkan aku baca tuh Kak, nah ini tuh bener nggak sih film psychological horror? Psychological. Horror. Bisa dibilang gitu kali ya. Tapi mungkin yang pengen kita angkat lebih ke cult gitu loh. Kayak di sini kan memang kultus gitu ya. Kultus gitu. Memang ada sisi kliniknya di mana nih Itoh juga punya ritual tersendiri dan mungkin lebih ke creepy ya vibes-nya, bukan yang Mungkin kayak maksudnya psychological horror tuh lebih ke Weda yang mentally disturbed karena iya. perjalanannya dia dan ke ininya kan sebenarnya dari antara itu sebenarnya di mentalnya si Weda, di kepalanya Weda gitu ya. sama apa yang benar-benar terjadi. Gitu. Karena memang ada juga sih beberapa halusinasi yang dialamin Weda gitu ketika datang ke desa itu. Jadi mungkin di situ akan ada. Jadi antara pergulatan mentalnya Weda dengan apa yang ada di Rangkaspuna itu tuh bersatu. Iya, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomongin gimana emosinya Kak Ersya kan berarti buat meranin peran Weda. Terus pasti juga mentalnya juga pasti terguncang banget pas kehamilan gitu dan perjalanan buat mau aborsi. Itu tuh gimana sih Kak pendalaman karakternya biar dapet gitu feel-nya? Terus sempat ada riset sih aku kayak wanita hamil tuh gejalanya tuh apa aja. Terus aku berusaha untuk benar-benar percaya itu, dan selama syuting pun kayak oke, gue hamil gitu. Terus kayak gimana kah respon orang hamil kalau dihadapkan dengan berbagai situasi yang ada di film ini gitu. Terus secara mental ya cukup ini sih, berat sih. Karena kan ada adegan-adegan juga dia mental breakdown, yang kayak hilang arah, nggak tahu harus gimana. Cuman dengan bantuan Mas Wisnu cukup terbantu banget karena dia juga sering banget nge-briefing kita tuh one on one sebelum take. Jadi aku bisa benar-benar ngerti tujuan dia tuh mau kemana dan maunya emosi yang seperti apa yang ditunjukkan. Jadi itu cukup mempermudah aku banget selama syuting gitu. Dan aku setelah syuting malah ngerasa kayak aku belajar banyak dari Weda. Maksudnya sebagai perempuan. Karena nanti akan bisa dilihat dia tuh kuat banget gitu sampai ending.
Oke, berarti menunjukkan gimana perjuangan seorang perempuan yang lagi menghadapi situasi yang berat nih, bisa Betul. dibilang. Dan juga kan semua serangan-serangan mental itu yang Iya. akhirnya dia bisa gitu. Apalagi di sini Weda juga bisa dibilang public figure lah ya. Betul, betul. Jadi kan tetap ada citra yang harus Iya. dijaga juga. Sedangkan di belakang semua gemerlapnya kehidupan dia harus menyembunyikan dan menyelesaikan masalah pribadi dia. Gitu. Wow, oke. Kalau dari Kak Atika nih, gimana sih mendalami peran yang sebagai dukun kan buat ngebantu aborsi Weda? Itu gimana tuh, ada riset-riset tertentu gitu? Ya paling aku sih lebih ke, jadi ada 2 hal ya, yang satu teknisnya perdukunan gitu ya, teknisnya perdukunan, teknisnya ilmu hitam gitu. Ya aku riset paling banyak sih memang dari secara online gitu ya. Tapi di balik itu semua kan tetap gimana pun juga nih Ito ini adalah manusia gitu. Pasti ada perjalanan hidupnya, kenapa dia akhirnya di titik memutuskan untuk menjadi seorang dukun aborsi dan mendalami ilmu hitam. Nah, why-nya itu yang aku coba gali gitu ya. Walaupun di film ini tidak digambarkan, tapi reason itu harus aku pahamin gitu. Jadi nah itu lebih bahas sama dengan acting coach-nya, dengan sutradaranya, dengan penulisnya gitu. Oke, karena emang kalau misalkan mau mendalami peran pasti harus tahu juga sebabnya dia jadi kayak gini tuh apa sih gitu ya. Buat tahu nih Ito ya namanya ya. Bisa jadi dukun. Nah, yang terakhir mungkin aku mau tanya, menurut kalian apa sih pesan atau makna yang bisa diambil dari film ini? Boleh dikasih tahu ke sahabat suara. Ya itu mungkin woman empowerment ya. Karena film ini cukup ngambil dari perspektif perempuan. Bagaimana 3 perempuan ini, termasuk Rini juga, yang mereka masing-masing punya goals dan tujuan hidup masing-masing yang harus dicapai dengan berbagai caranya mereka sendiri gitu ya. Dengan berbagai masalah yang harus dihadapi terlebih dahulu. Jadi ya itu sih message-nya, mungkin sebagai wanita kita tuh kuat loh. Kadang kita lebih kuat dibanding apa yang kita pikirkan gitu. Benar. Mungkin kalau generalnya lebih menghargai kehidupan itu sendiri ya. Menghargai kehidupan, menghargai entitas hidup gitulah. Gitu yang lagi mau. Di sini tuh ada Weda yang dengan kegalauannya untuk mempertahankan kehidupan janin yang ada di kandungannya. Ada juga diperankan oleh Rini yang memiliki anak dan dia harus melakukan berbagai pengorbanan pada dirinya. Ada di Ito yang memiliki berbagai macam alasan untuk melakukan pembenaran atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi bagaimana menghargai hidup itu sendiri. Oke, gitu guys. Jadi emang kita harus menghargai hidup. Dan gak semuanya tuh apa yang kita lihat itu kita kayaknya aduh gak bisa nih, aku gak bisa ngelewatin ini gitu. Nah terakhir boleh dikasih tahu ke sahabat suara, kapan sih film Kampung Jabang Mait ini bisa ditonton? Oke, hai sahabat suara. Kampung Jabang Mait jadi akan bisa ditonton mulai 24 Juli 2025 di bioskop kesayangan kalian semua. Oke, jangan lupa nonton guys. Balik lagi di Ngorbit selanjutnya. Bye. Pop 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 julep pop 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 julep pop 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 julep pop pop